Salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan anak baginda Muhammad Sallallahu SAW, alaihi wasallam. keluarga dan sahabatnya, kita semua para pengikut hingga hari akhir. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik di tengah-tengah kita terkait dengan bagaimana mengokohkan akidah di tengah fitnah yang luar biasa di zaman kita ini. Allah Subhanahu wa taala memang menjamin kita kaum muslimin dengan pertolongan dan lindungan. Tapi pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata mendatang. Tapi harus ada upaya masyarakat, upaya yang dilakukan manusia sehingga pertolongan itu datang, sehingga ancaman itu bisa hilang. Termasuk juga terkait dengan persoalan ini. Ini yang paling menarik dan insyaallah kita langsung saja bersama dengan Ustaz Muslim Raja membahas bagaimana upaya kita untuk bisa mengokohkan akidah kita yang menjadi password kita kejagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Kullu shay'in lahu. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian subuh Masjid Ibnu Sabil yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang diberkahi Allah, insyaallah kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah, bersilah ukhuwah di masjid yang diberkahi Allah ini. Semoga langkah-langkah kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai pemberat timbangan di yaumil akhir kelak, di yaumil hisab kelak. Semoga kita selalu diistiqomahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk mengaktualisasikan peran utama kita di bumi ini sebagai hamba Allah. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari segala apa yang memudorotkan kita, ya, baik mudorot dari segi kesehatan, mudorot dari segi materi, mudorot dari segi pemikiran, mudorot dari segi kejiwaan, dan terutama mudorot dari segi akidah kita, akidah Islam, keimanan yang kita peluk sebagai hamba Allah. Nah, semoga juga sholawat serta salam senantiasa selalu Allah curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, para sahabat, dan juga seluruh penerus risalah Islam hingga yaumil akhir kelak insyaallah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas satu tema, ya, perihal akidah, ya. Akidah ini adalah satu hal yang paling pokok dalam keberislaman kita, paling pokok dalam hidup kita, karena akidah ini menjadi password, ya, menjadi kata kunci dalam apa? Dalam keselamatan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Keselamatan itu tidak, namanya keselamatan, istilah keselamatan itu tidak kita pahami hanya sebatas
ya, keselamatan yang sifatnya material atau fisik, tapi juga keselamatan dalam status kita sebagai hamba Allah, keselamatan dalam keislaman kita, keselamatan dalam keberkahan kita dalam menjalani hidup sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, terutama keselamatan ya kehidupan kita di akhirat nanti, kan itu yang paling utama ya. Ya, dalam doa kita kepada Allah ya, yang dikenal dengan doa sapu jagat kan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah gitu. Nah, jadi kita memohon hasanah ya. Memohon hasanah. Nah, hasanah itu siapa? Itu bukan nama orang ya. Hasanah itu kebaikan kita di dunia ya, dalam menjalani kehidupan kita yang singkat ini, dan juga terutama adalah kebaikan di akhirat ya. Karena itu akidah ini penting untuk terus menerus kita evaluasi ya, sekokoh apa akidah kita, ancaman apa yang sedang mengancam akidah kita, ini harus terus menerus untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus kita terus menerus evaluasi perihal akidah ini. Sebab bahaya dan rongrongan ya, ancaman terhadap akidah ini kan tidak henti-hentinya gitu, terus menerus ada gitu ya. Sebab setan dan iblis itu nggak pernah libur Pak ya. Ya, setan iblis bahkan senang lembur gitu ya. Senang lembur dia, kerja terus siang dan malam untuk menggoyahkan akidah kita, menggoyahkan keberimanan kita. Ya, jadi kalau kita tidak waspada, kita lengah. Ya, bisa-bisa benteng kita itu dimasukin setan, dimasukin iblis ya, untuk menggoyang akidah kita. Dan bahayanya hari ini ya, setan dan iblis itu bukan hanya yang gaib, tapi juga yang berwujud, terutama berwujud manusia ya, karena memang betul apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia gitu ya. Jadi setan bukan hanya jin, Bapak Ibu sekalian, setan itu juga berwujud manusia. Bahkan bisa jadi ya setan berwujud manusia itu lebih bahaya ya. Ya kenapa? Bisa maksa, bisa merayu ya kan, bisa bohongin kita gitu. Ketemu kita ya, bisa muncul di TV misalnya. Karena setan dalam bentuk manusia itu kadang-kadang lebih bahaya. Kalau setan dalam bentuk jin itu hanya membisik-bisikan saja, tapi setan dalam bentuk manusia ya luar biasa ya, menipu, merayu dan sebagainya. Karena itu kita bahas perihal bagaimana mengokohkan akidah di tengah fitnah. Nah, fitnah itu apa? Nah, kadang-kadang kalau kita orang Indonesia, fitnah itu sering diartikan tuduhan ya. Jadi fitnah itu tuduhan bohong gitu. Makanya suka ada yang ngomong fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada tidak difitnah sebenarnya gitu ya. Fitnah lebih kejam daripada tidak difitnah. Kalau artinya fitnah itu tuduhan, ya. Padahal bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Fitnah itu ya artinya bencana. Fitnah itu artinya keburukan, ya. Dalam kalimat yang dinukil dari ayat Quran, al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Au al fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Memang ada ayatnya, namun fitnah yang dimaksud di situ adalah kekufuran, ya. Kemudian keburukan perlakuan kaum kafir Quraisy waktu itu terhadap umat Islam yang ada di Mekah, gitu ya. Jadi umat Islam di Mekah itu ditindas, yang tidak berhijrah waktu ya, tidak semua umat Islam berhijrah ke Madinah. Itu kemudian mereka ditindas, ya. Kemudian orang-orang kafir Mekah tetap melakukan kesyirikan, tetap menyembah berhala. Nah, itulah yang dimaksud dengan fitnah gitu. Itu dimaksud dengan fitnah. Nah, sedangkan al-qatl itu kan kemudian peristiwa bentrok antara satuan kaum muslimin dengan kafilah waktu itu yang menimbulkan adanya kematian di pihak lawan, di pihak kaum kafir Quraisy. Padahal di bulan haram yang tidak boleh ada pembunuhan, tetapi terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang kafir Quraisy, sehingga orang-orang kafir Quraisy waktu itu menyebarkan opini, nah ini kaum muslimin telah membunuh di bulan haram gitu kan, menyebarkan opini untuk mendiskreditkan kaum muslimin.
Ini ada orang Islam pengikut Muhammad membunuh di bulan haram, padahal bulan haram itu tidak boleh membunuh. Nah, gitu. Kemudian turunlah ayat itu, al-fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Fitnah yang mereka lakukan di Mekah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan yang kamu lakukan, gitu. Nah, jadi dari Allah menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy itu lebih besar sekali dosanya karena mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan kekufuran. Itu maksud fitnah di situ ya. Nah, jadi memperjelas apa yang dimaksud dengan fitnah di sini. Nah, berarti fitnah itu apa? Bencana, keburukan. Nah, memangnya adakah fitnah terhadap akidah kita? Adakah bencana terhadap akidah kita hari ini? Oh, banyak Pak ya, banyak sekali. Ya, akidah kita sedang ya menghadapi badai gelombang fitnah ini. Ya, badai gelombang fitnah diuji oleh peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi hari ini. Ya, yang menguji akidah kita, yang mencoba menggoyah akidah kita, menggugat gitu kan? Ya, menggugat akidah kita. Nada-nada statement-statement, kalimat-kalimat yang nadanya itu bernadakan mempertanyakan ya akidah kita ini sedang kita hadapi sekarang. Betul tidak bahwa umat Islam masuk surga misalnya? Apakah cuma umat Islam yang masuk surga? Apakah umat lain bisa masuk surga misalnya? Betul tidak agama kita ini agama yang benar atau agama paling benar, yang lain juga benar? Misalnya begitu kan? Nah, ini sedang digoyah ini sekarang ini. Ya. Akidah kita ini. Apalagi ya beberapa waktu lalu kan ada yang melontarkan statement itu, katanya lafaz la ilaha illallah itu bukan kunci surga, yang lain juga boleh, yang tidak bersahadat juga boleh masuk surga, katanya begitu. Wah, ini ujian berat ini. Kalau kita tidak punya benteng, bisa-bisa kita membenarkan, bisa-bisa kita goyah keimanan kita. Ya, baik. Coba kita sebagai mukadimah ya, kita lihat ayat ini. Nah, karena ayat ini yang sering, ini ayat Allah dan merupakan hak kebenaran pastinya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sering disalahgunakan ya. Ya, sesuatu yang benar itu kadang disalahgunakan ya. Kalimatul haq yuradu bihi au yuradu biha al-batil ya. Kalimat yang benar yang kemudian dimaksudkan untuk kesalahan. Nah, itu sering sekali dan itu bahaya. Nah, contohnya dalam ayat ini ya, surat Al-Baqarah ayat 62, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kira-kira kalau kita baca sekilas ini ayat ini kesimpulannya apa Pak? Ya. Ini kesimpulannya apa? Orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang Yahudi, hadu Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, wasabiin, sabiin itu orang yang keluar dari Nasrani dan Yahudi, golongan yang lain, satu agama tersendiri. Nah, jadi orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabiin, ini kalau mereka beriman kepada Allah, hari kiamat, akhirat, dan beramal soleh, ya, mereka akan masuk surga begitu, menerima pahala dari Allah. Maksudnya apa? Masuk surga kan begitu kan? Kalau kita baca sekilas, oh berarti bukan hanya orang Islam ini masuk surga, gitu kan? Berarti orang Nasrani juga masuk surga, orang Yahudi juga masuk surga, orang Sabiin masuk surga, kan begitu ya? Kesimpulan sekilas. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji tafsir ya, kita merujuk kepada ulama perihal pemahaman satu ayat ya. Jangan sampai kita baca ayat itu letterlek gitu, literal. Jadi hanya teksnya, apalagi dari terjemahan. Wah, itu bahaya tuh ya.
memahami ayat dari terjemahan, itu bahaya sekali. Ya, memahami ayat harus merujuk kepada tafsir para ulama. Nah, mereka yang mengkampanyekan, nah ya, jadi ada sebagian kelompok yang mengkampanyekan bahwa semua agama itu masuk surga. Waduh, terus ngapain kita capek-capek berislam ya? Mending cari agama yang gampang aja kan. Kalau semua agama masuk surga, nanti di surga ketemu lagi orang Nasrani, ketemu lagi orang Yahudi, begitu katanya. Ya, semua agama ada gitu di surga. Apa dalilnya? Ini katanya. Ini lihat dalilnya. Kan orang beriman Yahudi, Nasrani, Sabiin masuk surga berdasarkan ayat ini. Apakah betul seperti itu? Nah, diantara misalnya ini ya. Nah, ini diantaranya ini termasuk pemikir liberal. Nah, liberal itu kan artinya bebas ya. Liberal itu bebas. Jadi mereka mengklaim kami ini Muslim liberal, Muslim yang berpikirnya bebas. Jadi bebas itu yang nggak terikat gitu kan, nggak terikat oleh omongan oleh kaidah-kaidah, tidak terikat oleh ajaran yang sudah diajarkan para ulama. Ya, mereka inginnya berpikir sendiri aja, bebas gitu kan. Nah, diantara yang pemikir bebas ini diantaranya ini yang ditulis di sini. Dan dia kemudian mengangkat ayat ini untuk mengatakan bahwa ini adanya keselamatan agama-agama apapun agamanya. Wah, semua agama itu masuk surga, semua golongan agama akan selamat. Bahkan dia mencatut Buya Hamka, nanti kita jelaskan ya bahwa dia berbohong ya, orang ini berbohong ketika mencatut ini Buya Hamka di dalam bukunya ini ya. Nah, ini judul bukunya. Dia mencatut Buya Hamka yang katanya Buya Hamka ini liberal dan berpikiran sama dengan dia. Nah, ini memang karakter orang liberal itu suka catut mencatut. Ulama kita, ulama lurus, Buya Hamka, ya, Buya Hamka itu ulama lurus, mendakwakan akidah Islam, memperjuangkan, termasuk diantara para ulama Indonesia waktu itu juga yang memperjuangkan agar Indonesia ini berlandaskan Islam. Tapi kan dijegal oleh orang-orang nasionalis dan komunis. Nah, jadi kalau dalam urusan berhadapan dengan umat Islam itu nasionalis dan komunis itu bersatu, Bapak sekalian, bersatu menghadang umat Islam. Nah, diantaranya yang paling gigih itu ya diantaranya Buya Hamka. Kalau Buya Hamka menolak Nasakom, Bapak sekalian, sampai beliau kan dipenjara ya gara-gara menolak Nasakom. Nah, makanya ini pencatutannya ini bahaya ini ya. Nah, ini kurang lebih. Jadi orang ini mencatut Buya Hamka yang katanya berpikiran sama dengan dia bahwa semua golongan, semua agama, nah ini ya, bahwa semua agama dapatlah disebut Islam, semua agama dapatlah disebut Islam, apapun namanya, Islam, Kristen, Yahudi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Ya, semua penganut agama apapun namanya akan masuk surga. Waduh. Ini buku lama, tapi pemikirannya masih diulang-ulang terus sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca ya, simak dari penjelasan yang terbaru diantaranya beberapa waktu lalu, mungkin karena sudah viral, Bapak sekalian, kita tidak usah sebut namanya karena sempat viral ya. Ya, jadi diulang-ulang terus lagu ini. Semua agama masuk surga, semua agama sama, terus menerus. Nah, saya karena melihat di sini dia mencatut Buya Hamka, jadi saya penasaran betul nggak Buya Hamka itu ngomong begitu gitu ya, ngomong bahwa semua agama itu masuk surga. Saya cek di Tafsir Al-Azhar ya, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka jilid pertama, karena ini masih membahas surah Al-Baqarah, masih di awal-awal ya. Nah, ternyata setelah kami telusuri ya, memang beliau di sini membahas panjang lebar tentang surat Al-Baqarah ayat 62. Nah, beliau mengawali di surah ini disebutkan 4 golongan, yaitu orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabiin. Nah, disebutlah dijelaskan ini golongan-golongan ini siapa, dari mulai orang beriman, orang Yahudi, Nasara, ya, dan Sabiin ya. Nah, kemudian nah, nih memang beliau menulis dan keempat golongan itu akan mendapat ganjaran di sisi Tuhan mereka. Nah, itu ya.
Ayat ini adalah satu tuntutan yang bagi menegakkan jiwa untuk seluruh orang yang percaya kepada Allah, baik dia bernama mukmin atau muslim atau pemeluk agama Islam yang telah mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin. Oke. Kalau berhenti sampai sini, ya, kalau berhenti sampai sini memang seolah terkesan Buya Hamka mengakui pemikiran liberal tadi bahwa semua agama sama. Kalau hanya berhenti sampai sini, nah itulah tidak adilnya orang-orang liberal itu suka mencatut, itu memotong aja, memotong pernyataan terus kemudian mendukung pemikiran mereka, jadi dipotong aja. Ini kan tidak fair ya, ini tidak adil dan ini pencemaran nama baik kalau menurut saya. Wallahu alam apakah sudah ada yang menggugat pencemaran nama baik Buya Hamka ini oleh orang-orang liberal ya? Harusnya sih ada, karena buku ini masih dicetak setahu saya, masih ada edisi yang barunya. Di situ kalau masih tertulis Buya Hamka ini akan mencemarkan nama baik, padahal Buya Hamka tidak seperti itu. Nah, kalau berhenti sampai sini maka ya kesimpulannya oh iya betul, Buya Hamka juga mengakui ya sama dengan pemikiran orang liberal tadi. Padahal beliau memberi contoh apa yang dimaksud. Beliau memberi contoh nih. Apa yang beliau maksud bahwa orang Nasrani juga akan selamat, orang Yahudi akan selamat kalau beriman kepada Allah hari kemudian dan amal soleh sesuai ayat tadi ya. Beliau memberi contoh. Apa contohnya? Kita lihat di dalam sejarah Rasulullah SAW. Ini masih di halaman berikutnya ya. Masih di tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Di dalam sejarah Rasulullah SAW berjumpalah hal ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat utama telah lebih dahulu menyatakan iman. Maksudnya apa? Masuk Islam. Ya. Abu Bakar tidak pernah nyembah berhala, sama seperti Rasulullah SAW. Ya, karena beliau penganut Hanafiyah. Hanafiyah itu adalah kelompok di Mekah di masa jahiliyah dulu yang tidak ikut-ikutan nyembah berhala. Tapi kalau Sayyidina Umar, beliau sempat di jahiliyahnya menyembah berhala. Ya, nah mereka masuk Islam, kan gitu. Kemudian baik ketika masih di Mekah atau setelah pindah Madinah, menyatakan iman pula beberapa orang Yahudi. Ini beliau ngasih contoh nih. Yang dimaksud itu apa ayat tadi? Menyatakan iman pula berapa orang Yahudi sebagai misalnya, sebagai itu maksudnya misalnya, ini kan gaya bahasa lama ya. Sebagaimana mungkin gitu ya. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu mantan Yahudi masuk Islam, Pak. Mantan Yahudi masuk Islam. Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Orang Nasrani pun menyatakan pula iman kepada Allah dan hari akhirat yang diikuti dengan amal soleh. Seumpama siapa? Tamim Ad-Dari, sahabat Pak, radhiyallahu anhu, masuk Islam. Siapa lagi? Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat, masuk Islam. Tadinya Kristen, tadinya Nasrani, beliau itu, Adi bin Hatim. Kaisar Habsyi, Najasyi, nah masuk Islam kan, Najasyi ujungnya ya. Walaupun beliau tidak mengiklan ya, tidak memerintahkan rakyatnya untuk masuk Islam, hanya pribadi aja. Tapi Nasrani yang masuk Islam. Ya, Salman Al-Farisi dari agama Majusi lalu Nasrani, kemudian menyatakan iman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kalau kita kembali ke ayat tadi ya, ini kuncinya ada pada ini man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas sholiha. Tidak lain tafsir daripada man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas sholiha itu ikut kepada Islam. Ya, masuk kepada Islam. Itu maksudnya. Ya. Kalau dipahami Yahudi, Nasara dan Sabi'inya itu yaitu yang hidup di zaman kita, di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena nanti ada pemahaman kedua. Ya, kita ikut pemahaman yang Buya Hamka dulu. Jadi, pemahaman Buya Hamka ini maksudnya Nasrani, Yahudi, Sabi'in yang hidup di masa kita, di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mereka yang hidup di masa Nabi SAW dan mereka Yahudi, mereka akan selamat kalau apa? Kalau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Kalau mereka Nasrani seperti Adi bin Hatim, seperti Salman Al-Farisi, mereka juga akan selamat, orang Nasrani ini. Kalau apa? Kalau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Masuk Islam. Gitu maksudnya ya. Ya, kembali ke kalimat tadi. Nah, begitu. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi nih, lebih tegas lagi. Apabila telah bersatu mencari kebenaran dan kepercayaan, maka pemeluk segala agama itu akhir kelaknya pasti bertemu pada satu titik kebenaran. Ya.
Kan orang liberal juga sering mengkeluarkan bersatu, umat beragama bersatu, satu titik, satu pertemuan. Mereka menyebutnya kalimatus sawa, ya. Apa kalimatus sawa? Kalimah yang sama gitu. Artinya mereka menafsirkannya titik temu agama-agama. Makanya mereka melahirkan satu istilah yang baru, kata mereka apa? Agama Ibrahimiyah. Jadi jangan tertipu ini. Ibrahim alaihissalam nama nabi kita. Tapi jangan tertipu karena mereka menggunakannya untuk kepentingan batil, ya. Ibrahimiyah. Maksudnya apa Ibrahimiyah? Keluarga agama Ibrahim. Yang mereka maksud adalah Islam, Yahudi dan Nasrani. Katanya ini adalah agama Ibrahimiyah. Punya satu titik temu, yaitu pada Nabi Ibrahim. Gitu kan? Jadi kalau gitu jangan menyalahkan orang Islam, jangan menyalahkan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi jangan menyalahkan Nasrani dan Islam. Orang Nasrani jangan menyalahkan Islam dan Yahudi. Kenapa? Ketiganya keluarga yang sama, adik kakak, gitu kan? Ya, cuma nyalahin duluan Yahudi mungkin gitu kan? Ya bungsunya Islam. Nah, jadi adik kakak jangan saling nyalahin. Satu keluarga besar, bapaknya sama. Wah, ini kan bahaya. Sejak kapan Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui bahwa Isa alaihissalam putra Allah, anak Allah? Falya'udzubillah. Nggak bisa. Nggak ada yang mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam seperti kita kaum muslimin mengakui beliau sebagai nabi dan sebagai abul anbiya, ya kan, bapak para nabi. Kemudian pada saat yang sama mengakui Nabi Isa sebagai anaknya Allah. Falya'udzubillah. Kita tidak pernah mengakui itu, ya, nggak bisa. Hatta Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan itu, kan itu. Jadi ini adalah tipuan-tipuan aja, ya, Ibrahimiyah segala macam. Maka mereka membuat program-program semacam apa, dialog antar agama, ya, interfaith dialog, ya, interfaith dialog antar iman dan sebagainya. Nah, ini proyek, Pak, ini proyek, ya, pasti ada dananya itu. Nah, jadi pada satu titik kebenaran. Tapi apa satu titik itu? Bukan titik temu agama-agama, bukan, ya. Ciri khas dari titik kebenaran itu ialah menyerah diri dengan penuh keikhlasan kepada Allah yang satu. Itulah tauhid, itulah ikhlas, itulah Islam. Nah, ini nggak nyampe sini tadi kutipan orang liberal tadi, ya. Kalau nyampe sini dia kecewa. Ternyata Buya Hamka juga tidak mengakui pluralisme. Nah, gitu. Tidak mengakui pluralisme. Pluralisme beda dengan pluralitas, Pak, ya. Kalau pluralitas, kita mengakui fakta bahwa di masyarakat ini beragam, majemuk, bineka, ada Muslim, ada Nasrani, ya. Yahudi nggak ada di Indonesia, ya. Ada Buddha, ada Hindu. Ini namanya pluralitas, mengakui fakta, ya. Tapi kalau pluralisme bukan mengakui fakta, tapi mengakui kebenaran dari semuanya itu, bahwa kebenaran ada pada Islam, ada pada Nasrani, ada pada Yahudi, dan semuanya benar. Sehingga kebenaran itu relatif, nggak boleh ada satu golongan, satu agama yang menyatakan diri paling benar, nggak boleh. Itu namanya pluralisme. Nah, pluralitas memang fakta, ya, kita harus kita akui, ya, bahwa ada beragam agama. Tapi pluralisme ini yang nggak boleh. Pluralisme itu yang nggak boleh. Mengakui bahwa semua agama itu benar, itu yang nggak boleh, ya. Karena kebenaran hanya ada pada Islam. Kita lihat nanti di ayat-ayat yang kita bahas. Nah, itu, ya. Jadi Buya Hamka ternyata tidak mengakui pluralisme. Buya Hamka memahami maksud ayat tadi adalah semua orang yang ngakunya Nasrani, Yahudi, sebagainya, mereka akan selamat. Kalau apa? Kalau masuk Islam, gitu maksudnya, ya. Nah, kita lihat dari tafsir yang lain. Nah, kalau tafsir yang lain, ya, pemahaman yang kedua, ya, benar juga bahwa maksudnya adalah mereka-mereka yang hidup di umatnya di zamannya masing-masing. Jadi orang-orang pengikut Nabi Musa alaihissalam, mereka akan selamat. Kalau apa? Kalau beriman pada Nabi Musa, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, selamat dia, gitu kan? Ini berbicara umat terdahulu, gitu, umat terdahulu. Nah, umat Nabi Isa alaihissalam selamat nggak? Masuk surga nggak? Masuk surga. Kalau mereka di Nabi Isa, mereka beriman kepada Nabi Isa, ya, mereka ikut syariatnya Nabi Isa, gitu kan? Mereka beriman kepada Allah pada hari akhirat, masuk surga mereka, gitu, ya. Bagaimana kalau ada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW? Ya, harus beralih kepada keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Musa, Nabi Isa masing-masing mengisyaratkan bahwa nanti di akhir zaman ada Nabi
nabi akhir zaman, nabi penutup. Maka ya mereka ya beliau-beliau itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam mengarahkan pengikutnya, nanti kalau kalian sudah ketemu nabi akhir zaman, kalian harus ikut dia, dan itu sudah tertera di dalam Injil, tertera di dalam Taurat, dan orang Yahudi paling paham. Bahkan orang Yahudi itu ya terutama ulama-ulamanya itu lebih paham tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW daripada ciri-ciri anak-anak mereka, daripada anak mereka sendiri, lebih kenal kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di Taurat ciri-cirinya. Jadi Taurat itu lengkap lah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, orangnya seperti ini, nanti seperti ini, lengkap ciri-cirinya di dalam kitab Taurat, dan mereka menghafal itu. Mereka lebih hafal daripada mengenal anaknya sendiri. Ini pengakuan pendeta Yahudi gitu. Jadi ada isyarat di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa akan ada nabi akhir zaman. Makanya orang Yahudi itu banyak pindah ke Madinah waktu itu kan. Kenapa? Nunggu nabi terakhir itu, nunggu nabi yang dijanjikan itu. Tapi nabinya udah muncul, merekanya nggak mau beriman kan gitu. Makanya maghdub alaihim gitu kan. Orang Yahudi itu dalam Al-Fatihah disindir apa? Ghairil maghdub alaihim. Kan kita berlindung kepada Allah kan dalam Al-Fatihah, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan golongan maghdub alaihim. Siapa maghdub alaihim? Yahudi, kan gitu kan. Yang orang-orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai Allah? Udah tahu nabinya ada. Sudah tahu di Taurat dituliskan ciri-ciri nabi terakhir. Ditunggu-tunggu lagi berabad-abad di Madinah kemunculan nabi itu. Nabinya udah muncul, mereka nggak mau beriman, maghdub alaihim, begitu kan. Nah itu. Nah jadi pemahaman kedua ini berkaitan dengan umat-umat terdahulu ya. Jadi bukan orang-orang Nasrani atau Yahudi yang kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bukan itu yang masuk surga. Nah baik, Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna dina indallahil Islam, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah ayat ini Bapak Ibu sekalian menegaskan bahwa agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Nah, ini kemudian yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau itu ulama fuqaha sekaligus tafsir juga ya, jadi menulis kitab fikih sekaligus juga kitab tafsir ya. Dan beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah agama di sisi Allah, agama yang diakui Allah hanyalah Islam. Kemudian di surat Al-Maidah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ya. Nah, di sini di dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa Islam itu sudah menjadi agama yang lengkap, agama yang sempurna ya. Sehingga bagi kita umat Islam ini tinggal menjalankan Islam dan kita tidak butuh lagi kepada yang lain. Tidak butuh lagi kepada yang lain ya. Karena Islam inilah yang benar. Jadi Islam itu bukan agama paling benar, Pak. Bukan agama paling benar, tapi agama yang benar gitu kan. Kalau agama paling benar, maka yang lain itu benar kan. Jadi ada benar, paling benar. Kan gitu ya. Jadi kalau kita bilang Islam agama paling benar, oh itu keliru, Pak. Karena berarti yang lain juga benar. Kalau paling benar, ya kan ada orang paling tinggi, yang lain berarti tinggi juga, gitu kan? Ya ini rumah paling bagus, yang lain juga bagus. Cuman ini rumah paling bagus. Ini mobil paling baru, yang lain juga baru, tapi ini paling baru. Jadi kalau paling benar, yang lain juga benar. Nah itu keliru, Pak. Jadi Islam bukan agama paling benar, Islam itu agama yang benar, gitu ya. Karena yang lain itu salah, gitu. Yang lain itu salah. Jadi hanya yang benar itu hanya Islam. Nah,
Kemudian kita bertemu lagi dengan surah Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini jelas. Makanya baca Quran itu harus dari semua sisi, ya, harus lengkap gitu. Kalau memahami surah Al-Baqarah ayat 62 tadi bahwa semua agama itu selamat, akan berbenturan dengan ayat ini, kan gitu. Sedangkan ayat Quran itu nggak mungkin saling berbenturan. Tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antar ayat Quran. Pertentangan hanya ada pada pemahaman kita. Jadi pemahaman kita yang perbaiki gitu, bukan ayatnya. Ya, ayat Quran nggak mungkin saling bertentangan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu hanya menerima Islam. Jadi kalau ada manusia memilih agama lain, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Ya. Nah, makanya jelas dalam Islam itu orang yang misalnya murtad itu hukuman maksimalnya hukuman mati, kecuali bertobat. Ya, bertobat artinya dia kembali kepada Islam. Kalau kembali kepada Islam, ya selesai. Tapi kalau tidak mau kembali kepada Islam, maka dalam Islam hukuman mati, Pak. Keras itu kalau urusan murtad itu. Ya. Loh Ustaz, bukannya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Betul. La ikraha fiddin artinya tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Jadi kalau ada orang kafir, ya, diajak masuk agama Islam, ya cukup diajak saja. Tidak usah dipaksa, ya, tidak usah dipaksa, ya, cukup kita doakan agar mendapatkan hidayah, gitu kan? Tidak usah dipaksa dan tidak boleh dipaksa masuk Islam, tidak boleh, ya, berdakwah secara lisan saja, mengajak, tapi masuk Islam ya kita serahkan kepada Allah yang Maha Pemberi Hidayah, Allah yang memberi hidayah. Tapi kalau orang sudah masuk Islam, itu dia diikat dengan syariat Islam. Jadi konteksnya itu, ya, la ikraha fiddin itu untuk orang di luar Islam, itu tidak dipaksa masuk Islam. Tapi orang yang sudah masuk Islam itu memang diikat syariat Islam, karena kalau dia menjalankan syariat sudah berlaku. Kalau menjalankan dapat pahala, kalau melanggar dapat dosa, sudah berlaku itu. Ya kalau murtad ya dapat hukuman, ya, dari dalam syariat Islam. Nah, jadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana status agama yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW? Apakah sama-sama dinamakan Islam? Ustadz Dery, sampai jam berapa waktu saya, Ustadz? 5.30 ya? Baik. Ya, suruk sekitar 5.35 ya kalau nggak salah, ya. Karena 5.26 itu baru terbit, berarti suruknya 5.30-an ke atas, ya. 35 ya. Baik, insyaallah 5.30 nanti kita buka diskusi lah, ya, insyaallah. Ada sedikit lagi. Naam. Nah, tadi pertanyaannya apakah kemudian agama lain itu seperti apa, ya? Agama sebelum Islam apakah disebut Islam juga atau seperti apa? Di surat An-Nisa ayat 163 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wa nabiyyin min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura." Ayat ini menyebut beberapa nabi yang kemudian Allah tegaskan bahwa nabi-nabi tersebut juga diberi wahyu sebagaimana Nabi Muhammad SAW diberi wahyu, kan gitu. Tetapi apakah wahyunya berlaku seterusnya sepanjang zaman? Nah, kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah, dan seterusnya ila akhiril ayat. Nah, jadi dengan ayat ini dijelaskan bahwa Allah turunkan Al-Quran itu sebagai musaddiqan lima baina yadayhi wa minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Jadi sebagai pembenar sekaligus juga sebagai batu ujian. Maksudnya batu ujian itu adalah Al-Quran menyeleksi di antara risalah-risalah umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ada yang dibenarkan, disyariatkan kembali, dan ada yang dihapus. Jadi Al-Quran itu sudah update paling terakhir, ya. Biasanya kalau kita punya aplikasi, diupdate
berarti yang dulu-dulu terhapus, tapi ada yang ke bawah gitu kan. Maksudnya masih ada fitur-fitur yang sama. Tetapi yang tidak ada di update terbaru berarti sudah dihapus gitu. Ya, syariat haji masih ada. Tapi kalau kita haji, kita tidak meniatkan mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita naik haji, kita meniatkannya itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti Nabi Ibrahim. Ada syariat misalnya saum Daud, puasa Daud. Ini kita bukan beritiba kepada Nabi Daud, bukan mengikuti ajaran Nabi Daud, bukan. Tapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Nah, adapun yang kemudian tidak lagi dimuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti terhapus. Ya, misalnya syariat puasa. Syariat puasa di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan. Di umat-umat terdahulu belum tentu, mungkin ada yang lebih lama, mungkin ada yang lebih pendek. Kan gitu. Jadi sudah terhapus gitu kan. Nah, walaupun ya ada mata rantai yang sama antar para nabi, yaitu apa? Tauhid, mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka semua mendakwahkan tauhid, hanya syariat yang berbeda gitu ya. Syariat yang berbeda. Nah, begini kemudian juga diutarakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, masing-masing untuk kalian wahai umat Islam kami jadikan aturan dan jalan terang, yakni jalan masing-masing kalian wahai umat-umat. Berarti umat siapa? Ya umat semuanya, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aturan, ada syariat, syir'atan wa minhaja. Ya, ini jalan dan sunnah. Syariat-syariat ini berbeda-beda sesuai perbedaan umat. Beda syariat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW itu syariatnya beda, berubah-ubah. Tapi kalau sudah ditetapkan nggak berubah lagi. Maksud berubah itu dari Nabi Musa ke Nabi Isa berubah, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW berubah, gitu kan? Maksudnya berbeda, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak bisa ya kita mengikuti syariat Nabi terdahulu, termasuk mereka yang mengaku pengikut Nasrani, pengikut Yahudi. Ketika hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, ya mereka harus ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini kayaknya pengulangan ya. Taib. Ini juga. Nah, kemudian di surat Al-Maidah ayat 72 Allah mencela keyakinan kaum Nasara. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam wa qala al masih ya bani Israila abudullaha rabbi wa rabbakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan telah kafir. Siapa yang disebut Allah telah kafir? Yaitu orang-orang yang mengatakan Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Nah, maksudnya adalah yang mempertuhankan ya Isa alaihissalam. Jadi kalau Allah mencela begini, apa mungkin masuk surga pengikutnya? Kan enggak kan? Enggak seperti itu. Ya. Nah, bahkan itu bukan ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah tauhid, tidak ada yang lain. Ya. Kemudian diperjelas lagi di surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tatiyahumul bayyinah. Jadi dari ayat ini kemudian ada klasifikasi berarti ya. Nah, ada orang beriman, orang Islam, kemudian ada orang kafir. Orang kafir itu diklasifikasikan terbagi dua lagi. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua musyrikin. Siapa ahlul kitab? Ya ini ahlul kitab ini adalah An-Nasara dan Yahudi. Nah, itu ahlul kitab tuh. Karena mereka mengklaim ajarannya berakar dari kitab Allah. Makanya disebut ahlul kitab. Kemudian ada musyrikin. Musyrikin ini penyembah berhala, tidak ikut kitab Allah yang terdahulu, ya. Nah, kedua-duanya baik ahlul kitab maupun musyrikin ini satu golongan yang sama, yaitu kafir itu. Jadi klasifikasi ini yang mesti dipahami. Nah, orang-orang liberal itu ya mungkin mereka kelewat kalau baca Quran, ayat ini nggak dibaca gitu ya. Kalau baca ayat ini gimana penafsiran mereka? Saya juga penasaran. Ya, gimana penafsiran mereka? Paling mereka mentakwil-takwil lagi apa makna kafir, begitu kan? Nah, ini bahaya juga nih. Para ulama berabad-abad itu nggak ada yang
berbeda pendapat siapa itu orang kafir, siapa yang orang Islam, itu nggak berbeda pendapat, nggak ada. Tapi orang-orang seperti orang-orang liberal tadi ya, mereka mencoba nakwil. Oh kafir itu misalnya apa? Orang yang menutup diri. Kafir itu kan yang tidak menjalankan kebaikan. Jadi orang Islam juga bisa kafir. Gitu kan. Orang Islam kalau korupsi jadi kafir tuh. Orang Islam yang yang berkata tidak baik kafir. Sebaliknya orang Nasrani, orang Yahudi mungkin beriman, mereka tidak kafir kalau mereka berbuat kebaikan dan sebagainya. Wah ini bahaya. Ini yang namanya relativisme. Kebaikan, kebenaran tidak punya ukuran, tidak punya patokan. Ya, tidak punya patokan. Ya, ini namanya relativisme. Ya. Jadi patokannya apa kalau gitu? Patokannya itu hanyalah apa yang kemudian bermanfaat itu aja. Bukan kemudian mana yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mana yang sesuai dengan akidah Islam, bukan itu. Nah ini bahaya relativisme. Ini kalau gini buat apa Rasulullah SAW berdakwah ya? Ya, kalau semua agama sama, Bapak Ibu sekalian, untuk apa Rasulullah SAW itu berdakwah 13 tahun di Mekah sampai beliau itu dibully Pak, dilempari kotoran, dilempari tanah, para sahabatnya ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Para sahabatnya oleh Rasulullah SAW disuruh hijrah 2 kali bahkan ke Habasyah, 2 gelombang. Ini buat apa kalau gitu? Itu semua buat apa? Kaum muslimin hijrah 400 km dari Mekah ke Madinah, harus menghadapi berpuluh peperangan selain perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang lainnya. Ya, ada yang terbunuh, gitu, dan sebagainya. Ini buat apa? Ada yang berpisah dari keluarganya, ada yang merelakan hartanya. Para sahabat itu ketika hijrah direlakan hartanya, tidak dibawa keluarganya. Pertanyaannya, kalau semua agama sama, buat apa melakukan itu? Ya kan? Kalau semua agama sama ya udah nggak usah ada dakwah ya. Ya sudah, ikut mana aja boleh gitu kan? Ya, seperti ya kayak ikut klub aja, klub bola apa boleh silakan. Kalau semua agama sama. Jadi kalau gitu buat apa Rasulullah SAW memperjuangkan Islam? Itu kan menandakan bahwa Nabi Allah Muhammad SAW memperjuangkan apa yang memang benar, gitu kan? Ya, agar umat manusia selamat. Ya, agar umat manusia selamat. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya sebetulnya masih ada beberapa slide, tapi ini temanya sebenarnya sudah berbeda, mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan ya. Nah, biar kita fokus dulu nih, fokus dulu hari ini. Memang kami ingin mengcounter perihal ini ya, perihal bahaya terhadap akidah kita, akidah umat Islam, termasuk konsekuensi dari dilunturkannya ya komitmen kita terhadap akidah ya. Ini adalah mulai dibiaskannya standar kebenaran ini, acuan kebenaran ini mulai dibiaskan. Bapak Ibu mungkin tahu juga beritanya sedang kontroversi sekarang, misalnya perihal Permendikbud ini ya, yang lagi viral ini ya, Permendikbud yang tujuannya memang tujuannya ya sekilas baik, ada baiknya, maksudnya tujuannya kan mencegah kekerasan seksual. Tetapi disinilah biasnya, karena dalam klausul-klausulnya itu ya disebutkan yang akan dipidanakan itu, yang akan diperkarakan itu setiap tindakan seperti pelecehan dan sebagainya dengan satu frasa, satu syarat, tanpa persetujuan korban. Ini yang sedang kita digugat nih oleh para ulama, semua menggugat frasa ini. Artinya apa kalau tanpa persetujuan korban? Artinya kalau dengan persetujuan boleh gitu. Kalau dengan persetujuan boleh, berarti zina boleh. Nah ini, jadi ini adalah peraturan pro zina. Makanya kita sekarang sedang mengcounter di media sosial, para ulama juga sedang mengkampanyekan ini untuk menentang Permendikbud ini. Ini bahaya kalau diterapkan, maka orang bisa berzina dengan alasan kan dengan persetujuan. Yang tidak boleh adalah tanpa persetujuan, memaksa, melecehkan, memperkosa, itu dipidanakan. Tapi kalau dengan persetujuan suka sama suka, ya boleh. Maka dimunculkan oleh mereka yang namanya sexual consent. Nah,
Seksual konsen itu apa? Kesepakatan, konsen itu. Jadi persetujuan itu syarat kebolehan. Kok bisa seperti itu? Itu tadi akidahnya luntur Bapak Ibu sekalian. Karena mereka tidak menjadikan akidah Islam sebagai standar, sebagai patokan. Patokannya apa kalau gitu? Paham liberalisme, ya. Kembali ke liberal lagi. Liberalisme. Liberalisme itu paham kebebasan, itu berpendapat bahwa manusia itu sejak lahir itu membawa kebebasan, makanya ada hak asasi manusia. Ya, ini kan khayalan aja hak asasi manusia itu. Ya, jadi manusia itu ada kebebasan ketika lahir itu udah membawa kebebasan. Artinya bebas berbuat apa saja. Kalau gitu apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah mengganggu kebebasan orang lain, merusak kebebasan orang lain. Itu baru nggak boleh. Itu baru pidana. Itu baru kriminal. Jadi apapun itu selama tidak mengganggu kebebasan orang lain, tidak merugikan orang lain, maka tidak apa-apa, maka boleh-boleh saja. Makanya orang yang menganut paham liberalisme, kebebasan, tidak mungkin dan tidak bisa menggugat perbuatan zina. Kenapa? Karena perbuatan zina itu wilayah pribadi, wilayah privat. Mereka akan bertanya, kalau orang berzina memang kamu ruginya apa? Ya, memang masalahnya apa buat Anda gitu ya. Mereka berzina nggak merugikan kita, itu masalah mereka sendiri, gitu kan? Biarin aja lah, nggak usah diganggu. Mereka berzina nggak ganggu kita, tidak merugikan kita, ya sudah biarin aja, gitu kan gitu. Itu paham liberal begitu, paham kebebasan begitu, gitu. Jadi nggak mereka tidak bisa menggugat zina karena itu masalah pribadi, tidak mengganggu kebebasan orang lain. Bagi kita kan bukan seperti itu. Bagi kita ukurannya apa? Syariat, benar salah syariat, ya kan? Ketika Allah mengharamkan zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Para pezina laki-laki perempuan, ya cambuklah mereka 100 kali. Kenapa? Karena Allah mengharamkan zina, wala taqrabu zina. Kan gitu. Ya. Maka bagi kita itu bukan masalah pribadi, bukan masalah kebebasan pribadi. Kalau zina dilakukan dan dibiarkan sama dengan mengundang azab Allah. Gitu. Kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ kan, memang Anda yang berzina, Anda yang judi, kita enggak. Tapi yang kena azab kita semua, ya kan? Yang kena azab kita semua. Kalau satu kapal, satu perahu bocor, yang tenggelam bukan yang duduk di sebelah tempat bocor, satu kapal tenggelam, kan begitu. Makanya bagi kita itu bukan concern private, bukan masalah pribadi, itu masalah kita semua. Karena itu kita memperjuangkan, bukan hanya agar aturan itu digugat ya, Permendikbud itu, tapi kita memperjuangkan agar syariat Islam diterapkan, karena itu semua berakar dari tidak diterapkan syariat Islam. Kenapa zina merajalela? Kan akarnya apa? Karena banyak campur baur laki perempuan, ikhtilat, ya, tidak menutup aurat, gitu kan, mengumbar aurat. Ini kan akarnya adalah pada pengaturan dalam wilayah publik, wilayah umum yang tidak diatur oleh syariat, gitu kan, dan juga terutama lunturnya ke komitmen terhadap akidah Islam. Ya, itu semua melunturkan komitmen terhadap ajaran Islam, sehingga banyak diantara kaum muslimin, ya mudah-mudahan tidak banyak sih ya, sebagian diantara kaum muslimin yang terpapar gitu, terpapar oleh apa? Oleh paham liberalisme tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika mau. Ustaz dari saya kembalikan. Wah, udah tutup dengan salam tadi. Ya, betul. Gimana? Kalimat penutup? Oh, ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang tadi Pak ya. Yang ini Pak ya. Ya.
ada, tapi satu jamaah sama kita, satu jumatan sama kita, itu bisa saja berbeda dengan kita. Itu menurut Ustaz, bagaimana pengikisan? Pengikisan apanya, Pak? Pemikiran-pemikiran juga, kan itu untuk mereka juga sudah melalui media sosial, Ya. wawancara, konferensi, bahkan diundang di TV juga. Kalau soal undang-undang kita sebagai pendengar, karena terlalu banjirnya digital, sehingga kita berperspektif sendiri. Saya nggak suka ini, saya suka ini. Kan dalam hal ini mungkin kalau dari Ustaz, ya pasti merujuknya tetap ke Al-Quran bukan hadis. Tapi dalam hal ini partai-partai atau MUI atau apa gitu, karena bukan mungkin di Indonesia juga ada Al-Quran. Iya betul. Jadi betul Pak, upaya yang mereka lakukan itu nilai cukup masif ya, di dunia akademis, di kampus-kampus, kemudian masuk ke kurikulum. Kemudian sekarang juga sedang ada kampanye moderasi agama dan sebagainya di institusi pendidikan, institusi pemerintahan. Mereka sudah mulai masuk. Ya, ciri khasnya adalah mencoba untuk mengkampanyekan bahwa kita beragama itu harus moderat. Moderat itu apa? Moderat versi mereka tentunya, yaitu ya jangan terlalu terikat lah, jangan soleh-soleh amat gitu ya. Jangan menganggap agama kita itu paling benar. Ya, agama lain juga ada kebenaran, begitu. Agama lain juga ada kebenaran. Nah, itu adalah inti pokok dari moderasi beragama. Itu ciri-cirinya. Kemudian juga ciri berikutnya adalah menggugat otoritas para ulama terdahulu. Jadi kalau kita mengkaji pemikiran atau karya para ulama terdahulu, kita menemukan ada karya-karya ulama tafsir, ulama fikih dan sebagainya. Berabad-abad mereka menjadi rujukan otoritatif ya umat Islam. Jadi kalau kita misalnya ingin mengkaji tafsir, ya kita bukannya tafsir Imam Ibnu Katsir misalkan, tafsir Al-Qurtubi ya dan sebagainya. Nah, At-Tabari dan sebagainya ya. Kalau kita merujuk mau baca hadis nih, ya ada buku Kutubus Sittah sampai Kutubus Tis'ah dari Imam Bukhari, Imam Muslim, ya Sunan Abu Daud dan sebagainya. Kita ingin merujuk fikih, ya kita ingin baca, kita mengkaji fikih, banyak dari fikih yang klasik sampai fikih kontemporer. Ya, fikih yang klasik misalnya karya Imam Nawawi dan sebagainya, Ibnu Qudamah. Kalau yang kontemporer tadi karya Imam Zuhaili dan sebagainya. Banyak. Itu semua ulama yang otoritatif. Nah, orang liberal ini muncul menggugat itu semua, ya, menggugat itu semua. Kata mereka, kenapa kita terikat pada ulama tafsir ini, ulama fikih ini dan sebagainya? Kenapa kita tidak langsung saja ya menimbulkan sendiri dari ayat Quran yang kita baca, hadis yang kita baca? Maka mereka sedang mencoba agar meruntuhkan ya otoritas dari para ulama itu. Nah, jadi misalkan dalam tafsir, mereka nggak mau tuh ikut metode para mufasir, ya, para mufasir tidak mau mereka. Mereka ingin ikutnya metode hermeneutik namanya. Itu metode tafsir sendiri, tapi ngarang-ngarang juga ya, gitu. Karena nggak pakai metode, gitu, nggak pakai metode. Kemudian hadis, digugat juga hadis itu, bener nggak hadis? Sampai yang kemarin yang sedang viral itu, tidak perlu saya sebutkan namanya, dia bilang Abu Hurairah itu apa orang, apa lembaga, kata gitu ya. Digugat itu Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau dikumpulkan hadisnya, itu bisa setara dengan jumlah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau meruntuhkan Abu Hurairah, meruntuhkan hadis banyak sekali. Ya, bahaya orang seperti itu. Menggugat Abu Hurairah, menggugat hadis dengan bilang, oh hadis itu baru ditulis 2 abad setelah Rasulullah SAW wafat, hadis itu belum tentu benar, hadis dan sebagainya. Nah, ini ciri khas mereka ya, ciri khas mereka. Menggugat otoritas para ulama, menggugat metode mereka, menggugat hadis, menggugat tafsir, ya itu ciri khas mereka. Tujuannya apa? Agar umat Islam ini punya patokan yang baru. Patokannya sekarang bukan yang digariskan para ulama,
tapi patokannya adalah pemikiran barat. Nah, itu intinya sebetulnya. Agar Islam yang kita anut ini adalah Islam yang sesuai dengan pemahaman barat, ya, pemahaman yang liberal, pemahaman yang bebas gitu, yang pluralis gitu kan. Karena apa? Ini sebetulnya proyek global, Pak. Karena barat itu takut umat Islam itu kalau taat sama agamanya, ya, maka umat Islam akan kembali berjaya. Itu yang mereka takuti. Ya. Maka bagaimana agar umat Islam ini tidak taat pada agamanya? Bukan dengan memurtadkan umat Islam, bukan. Tapi biarkanlah umat Islam itu agamanya Islam, tapi tidak berpegang pada agamanya. Nah, itu yang sedang diupayakan, itu seperti. Ya. Biarkanlah umat Islam beragama Muslim tapi tidak berpegang pada agama. Jadi mereka sudah masuk tuh ke lembaga-lembaga, ya. Mengkampanyekan itu ciri khasnya, ya. Ciri khasnya kalau kemudian kita bertemu dengan slogan-slogan seperti itu, itu terdeteksi itu pemikiran liberal. Nah, makanya bagaimana cara menangkalnya? Yaitu kita menguatkan akidah, ya. Kita menyadari bahwa Islam itu terjaga 1000 tahun, 1300 tahun terjaga. Kenapa? Karena dijaga oleh rantai para ulama, ya, oleh para ulama yang bermunculan berkesinambungan terus menerus dari masa sahabat sampai masa sekarang, menjaga keaslian Islam, ya, menjaga keaslian Islam. Karena tidak sembarangan mereka yang menjadi mufassir, menjadi fuqaha, ya. Mereka orang-orang yang paham terhadap ayat-ayat Quran, terhadap hadis. Mereka paham bagaimana cara menggali hukum, cara memahami ayat-ayat Allah. Ya, orang-orang seperti Ibnu Katsir, orang-orang seperti Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang seperti Imam Al-Ghazali bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang paham, gitu. Dan paham terhadap agama ini tidak sembarangan, perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu belajar yang lama, gitu kan. Berguru pada gurunya berguru pada gurunya lagi, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW, gitu. Di samping menjaga keikhlasan niat dan tidak terpengaruh baik oleh subhat pemikiran asing seperti liberal ataupun oleh motivasi-motivasi duniawi. Nah, oleh karena itu ketika orang liberal datang menggugat itu semua, siapa mereka, gitu kan? Siapa mereka? Apakah mereka punya kemampuan yang sama dengan para fuqaha dan mufassir? Ternyata enggak juga, ya. Ternyata enggak juga. Mereka itu sebetulnya berawal dari, ya, orang-orang yang jebolan dari barat sana. Makanya saya mengibaratkan begini. Pemikiran liberal itu muncul semenjak ada sebagian orang Islam belajar Islam pada orang yang tidak pernah mandi junub, ya. Jadi belajar Islam pada orang yang tidak pernah mandi junub, belajar Islam pada orang yang tidak pernah sunat, gitu kan. Ini bahaya. Kok belajar Islam sama orang kafir? Nah, itu akarnya. Karena belajar Islam bukan kepada orang Islam, gitu. Belajar Islam kepada orang kafir yang mengajarkan Islam. Ya bagaimana mungkin bisa mengamalkan Islam? Orang yang mengajarkannya aja bukan Islam, gitu kan. Dia mengajarkan Islam, gitu. Nah, kalau di barat kan udah lama, itu namanya orientalis. Orientalis itu orang yang mempelajari Islam tapi bukan untuk diamalkan, ya, untuk diteliti, untuk diserang oleh mereka. Nah, itu gurunya orang-orang liberal, gitu ya, orientalis itu. Ya, gimana bisa kalau kita mau belajar bagaimana cara bikin kursi dari kayu, kita tanya ke tukang kayu atau tukang mebel kan. Kalau kita ingin tahu cara memancing yang benar, tanya ke orang yang pintar mancing, gitu. Bagaimana mungkin kita belajar mancing dari montir misalkan, ya, nggak bisa, gitu. Sama belajar Islam harus dari ulama. Masa belajar Islam kepada orientalis, kepada orang kafir? Inilah akar penyebab utamanya kemunculan pemikiran seperti ini adalah ketika sebagian kaum muslimin belajar kepada orang-orang kafir. Makanya bagaimana menangkalnya, mengikis pemikiran liberal ini, ya kembali kepada para ulama, kembali kepada ajaran para ulama, Bapak Ibu sekalian. Ya, kembali kepada pemahaman yang benar tentang Islam. Nah, gitu. Maka penting bagi kita juga generasi anak-anak kita untuk kita membiasakan, ya, dekat dengan khasanah keislaman para ulama, ya. Kita harus terus merujuk kepada para ulama yang otoritatif, ya, ketika mengkaji hadis, mengkaji tafsir, mengkaji Quran, kembalikan terus kepada para ulama, jangan sampai lepas, ya. Itulah kemudian pegangan kita agar selamat dari pemikiran-pemikiran semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak, ya. Insyaallah. Tafadhal, masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Sebagai umat Islam itu menyikapinya gimana ya? Berdiam diri atau lawan atau gimana? ya. Tidak boleh berdiam diri. Kita harus melawan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Ya, fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau engkau melihat kemungkaran, maka ubah dengan tanganmu. Yang dimaksud tangan ini apa? Orang yang punya wewenang kebijakan. Kalau dia seorang penguasa, pejabat, ubah dengan tangan. Kebijakan liberal harus dihapus, harus diubah. Dia punya kebijakan pada kurikulum, ubah kurikulum agar sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Dia seorang kepala rumah tangga, ya ubah dengan tangan. Maksudnya adalah didik anak-anak, kemudian istri agar beragama dengan pemahaman yang benar. Itu. Kalau tidak bisa dengan tangan karena kita tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan, dengan lisan. Kita sampaikan dengan lisan, gitu ya. Ya kita bisa ngomong, kita ngomong gitu, kita sampaikan pada orang, kita ajak orang untuk belajar Islam yang benar, gitu. Ya, siapa yang kita ajak? Siapapun, keluarga kita terutama, kemudian juga orang-orang sekitar kita. Nah, begitu. Kalau tidak bisa maka dengan hati, gitu kan. Tapi masa sih kita tidak bisa dengan lisan, ya kan? Nah, maka setidaknya dengan lisan kita. Lisan sekarang kan lisan itu kan lebih luas. Media sosial juga lisan, iya kan? Media sosial juga lisan juga gitu, perpanjangan lisan kita walaupun pakai jari kan, tapi itu juga menyampaikan ya, menyampaikan pemikiran. Maka dari itu kita tidak usah menunggu jadi ustadz, jadi ulama, kita sampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, kita sampaikan kepada orang lain. Perihal pesan-pesan untuk menguatkan akidah, pesan-pesan untuk senantiasa berpegang kepada para ulama, gitu kan? Nah, itu kita sampaikan gitu, walaupun ya melalui media sosial, melalui lisan kita, ya, melalui pesan-pesan kita kepada orang-orang sekitar kita, ya. Jadi ajakan untuk ayo ngaji yang betul, gitu kan, ngaji kepada kita para ulama, gitu, ngaji kepada pemahaman yang benar, gitu kan, membentengi akidah kita dari kerusakan. Ya, kurang lebih itu Pak yang bisa kita lakukan saat ini, ya, ya, terutama kepada kalau kita bersuara ya di media sosial juga, maka kalau sekarang itu kan kalau opini yang membesar ya, maka orang-orang yang mencoba mengganggu agama kita juga akan pikir-pikir nih. Makanya kita perlu penggalangan dukungan dari umat Islam untuk mengkonter hal seperti ini. Di antaranya tadi yang saya singgung Permendikbud itu ya, ini sedang kita konter, makanya mungkin Bapak Ibu sekalian ya bisa memperbesar ya gelombang itu, memperbesar suara di kalangan kita umat Islam agar bersuara terhadap itu. Bahaya tuh untuk anak-anak kita, karena itu akan diberlakukan di dunia pendidikan Pak ya. Di dunia pendidikan akan diberlakukan itu ya, Permendikbud itu bahaya. Makanya kalau kita bersuara nih, banyak yang bersuara ya, mudah-mudahan itu yang berniat merusak itu akan pikir-pikir lagi, gitu kan, pikir-pikir lagi supaya dia juga paham bahwa umat Islam ini nggak bisa diganggu seperti itu. Kita tidak boleh diam. Wallahu a'lam. Wa iya. Semoga ini membuka mata hati kita dan mendorong kita juga untuk memberikan kontribusi bagi kita, keluarga kita bisa bersama-sama menjaga akidah Islam. Ini fondasi kita seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, mari dengan terakhirnya sesi kajian tadi dan terakhir pula kajian kita di Ahad kali ini, semoga menjadi amalan yang mulia yang bermanfaat bagi kita semua. Kita akan berdoa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.